tetap tegar, menghormati Indonesia, kita mengapresiasi Indonesia dengan lagu Indonesia Raya. Kita sambil hormat ya teman-teman ya. Duduk tapi hormat ya. Duduk tapi hormat ya. Duduk tapi hormat. Boleh. Boleh dijalankan sebuah kamera aja. Boleh jalan sebuah kamera aja ya. Kamera tolong dinyalakan jadi biar bisa hormat bareng-bareng. Mohon bantuannya teman-teman menyalakan kameranya biar bisa kelihatan semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama sambil hormat ya. Oke. Kalau kata itu semua guys. Oke. Kalau sorry. Mangga. Hadirin dimohon duduk kembali. Udah duduk. Udah dari tadi duduk. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya ya untuk kita sharing, ngobrol bareng. Nanti juga ada sesi ngobrol-ngobrol bareng. Mau nanya-nanya sama kita nyebutnya apa biar keren keynote speaker ya. Yoi, keynote speaker. Ya, keynote speaker boleh gitu ya, mangga aja silakan. Tapi sebelumnya kita mau kasih tahu siapa sih yang jadi keynote speaker kita malam ini gitu ya. Oke, Sal, gue mau kasih tahu satu orang keynote speaker yang akan jadi speaker yang pertama. Ini adalah seorang anak Cawang, ya. Cawang Kompor. Oh iya, dekat-dekat situ. Nah sebenarnya dia nggak ada apa namanya sebelum di production. Kabarnya sekolahnya itu bukan teknik, gitu, tapi hubungan internasional. Nah, tapi karena dia sekolah di hubungan internasional ini, sekarang dia benar-benar kerjanya hubungan internasional karena berhubungan dengan kru-kru internasional. Jadi masih nyambung ya, cocokmologi lah ya. Cocokmologi. Gitu. Dan dia juga kabarnya dulu pernah menjadi seorang vokaler. Nah, dari sebuah grup band. Nah, nanti kalau ada yang mau nanya, lu vokalis apa lo dulu? Gitu boleh juga, gitu ya. Oke, siapa orangnya nanti kita unveil. Oke, satu lagi siapa nih? Satu lagi. Nah, dia ini dulu dari Dinas Pertamanan nih sebenarnya nih. Dinas Pertamanan. Arsitektur pertamanan, cuy. Desainer pertamanan. Maaf. Okay. Jangan ngambek ya, Pak keynote speaker gitu ya. Tapi kerennya lagi, selain dari pertamanan, pengalaman dia itu lama banget di hotel, sebenarnya di perhotelan atau hospitality ya, bahasa Sundanya gitu. Dan semenjak 2015, beliau, di 2002 sampai dengan 2012 itu berada di Indopro dan sempat menjadi safety ridger juga di tahun 2012 sampai dengan 2014. 2015 sampai dengan 2019 ada di perusahaan yang berhubungan dengan struktur juga, dan sampai sekarang dia ada di DG Production. Oke. Untuk lebih detailnya mungkin kita lihat dulu kali ya profilnya mereka sebenarnya seperti apa sih gitu ya.
kita saksikan profil mereka berikut ini. Oke. Oh, duduk. Duduk. Wait, sorry. Ini agak sensitif ini. Kita ulang ya. Gua takut suaranya kegedean. Saturday, 17th of August 2013. Today is a celebration of the 68th Independence Day, the Republic of Indonesia. And this day also, the beginning of preparations for one of our biggest musical concert, which will be a part of the historical music performance in Indonesia. The time is running, clock is ticking. We've got only 7 days to do our best effort before handover period deadline with the main artist production team. Dozens of men leave their home, overstay in this national stadium, pride of our nations and founding fathers, Gelora Bung Karno. Despite all of the obstacle and skepticism from those who stand in our way, hand in hand, together 24/7, we have to believe that we're able to make real the dream of thousands of music enthusiasts in Indonesia from Sabang to Merauke. Venue, stage, lighting system, sound system, truss system, LEDs, barricade, grass cover. From down zero, we have to make sure everything will be prepared step by step. Production execute, systemize, and humanize. Oke. Ini yang kedua nih. Oke, sip. Kedua. Turun dikit. Audio oke? Sip. Yeah. Tepuk tangan. Tepuk tangan mana suara tepuk tangannya? Tepuk tangannya lagi pulang dulu alay-alaynya. Jadi, Oke. siapakah mereka? Ladies and gentlemen, please welcome Reza Lesmana dari Backbone Indonesia. Dan Mana? Halo. Om Jack. Mana nih Om Jack? Weh.
Dagger sejati men, ya kan? Nah, Selamat malam. Malam semua. gimana Objek kabarnya? mana objek? Udah. Halo. Oh, halo. Udah. Oke, siap. Kumaha Kang Reza? Zaman? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Gue ya. merinding asli nontonin profil kalian berdua, project gede-gede gitu ya, artis internasional. Aduh, kapan gue bisa jadi tukang sapu di situ gitu biar bisa ngerasain environment kayak begitu-gituan tuh. Ini merendah untuk meroket nih kayaknya nih. Ya. Aduh, belum lah. Bentar lagi job dia yang menohok nih kayaknya. Amin, ya Tuhan, amin. Oke, Saling support lah. Oke, mangga silakan. Kang Reza Yes. dan Om Jack, Yuk. sebelum kita ke presentasi kalian, gue cuma pengen nanya satu hal sih sebenarnya gitu. Kan kalian proyeknya besar-besar ya, apalagi bersama dengan para bule gitu ya. Gue cuma pengen nanya, apa sih kesan-kesannya gitu loh, bisa bekerja di proyek sebesar itu gitu, terus bisa berkomunikasi langsung dengan para profesional-profesional di bidang event yang mungkin senior banget lah gitu. Senior banget gitu, yang mungkin nggak pernah ketemu gue mah ngeliat kerjaan mereka yang seperti itu gitu. Apa sih yang paling berkesan buat kalian gitu? Enggak? Om Jack dulu. Boleh, Om Reza juga boleh. Nanti gue takut Takut kualat sama kualat Om lo ya? Jack. Silakan Om Jack. Kesannya sih tambah pengalaman ya. Tambah pengalaman, belajar bahasa Inggris juga sama mereka. Ibaratnya learning by doing kalau kita bilang. Gitu. Pengalaman lebih enak aja gitu untuk kerjasama dengan tim dari luar atau ekspat. Gitu aja sih. Reza, Kang Reza gimana Kang Reza? lo gimana Reza? Ya kalau gue kan kejebur di industri ini nggak sengaja ya maksudnya. Basah dong. Basah banget, basah. Mantap. Kecemplung enak kayaknya ini. Kecemplung enak. Alhamdulillah. Apa ya pengalaman paling berharganya adalah ternyata event itu salah satu industri yang umurnya paling panjang dan gue yang kasarnya latar belakangnya sama sekali tidak ada event dan tidak ada teknik gitu ya. Beberapa tahun lalu kepleset bisa berhubungan sama orang atau pekerja-pekerja internasional. Pada dasarnya yang gue bisa bangga satu, orang Indonesia kalau ngakalin nggak ada yang ngalahin di seluruh dunia. Bisa kita banggain itu. Cuma memang secara ilmunya dan secara teori, secara regulasi, secara akademisi gitu, itu yang kita banyak belajar sama teman-teman pekerja internasional. Karena kasarnya pertama kali punya kesempatan bekerja di luar, jujur gue langsung kayak Tarzan ke kota. Beneran maksudnya genset dikontrol dari iPad gitu ya. Gue kayak dinosaurus, gue bener kayak dinosaurus gitu. Jadi ngelihat mereka kerja, gambar kerjanya proper, jam kerja proper, semua alat bantu terjadi, desain mereka luar biasa gitu. Dan yang bisa gue colong adalah Indonesia akan juga tiba saatnya seperti ini gitu. Amin. Amin. Aja kok. Amin. Gitu. Amin. Kita usahakan bersama nih. Makanya ada SOS Amin. ini ya. Gitu. Amin. Yes. Oke. Romi, mungkin kita udah mulai masuk ke materi sharing-sharing Ya. kali ya, yang poinnya ya, gitu ya. Siap. Om Reza kali ya, Kang Reza ya, yang mau sharing apa tuh? Materi apa tadi ya, yang sempat diinfokan secara mendadak katanya, gue ada materi yang harus gue sharing katanya gitu. Ini wajib, ya udah, mangga lah duluan lah, sok di sharing. Mbak, silakan. Kalau gue sharingnya nggak terlalu banyak, cuma seperti yang kita pakai sekarang ini nih, seperti yang dilihat sama teman-teman, kita pakai semacam apa sih alat-alat yang dipakai di kasarnya di dunia konstruksi gitu ya. Gue akan coba share screen sebentar. Mendadak jadi gaptek gue nih. Kalau di lapangan galak, depan kamera kaku, ya. Iya, langsung jadi gagap gue. Aduh. Ini
ini Kita adalah ambil. contoh yang kita mau coba berbagi ke teman-teman. Wih, nggak cuma tim medis. Ternyata kita pun orang produksi punya APD ya sebenarnya. ya. Oh. Iya, kita Betul. punya PD. Jadi jujur goals gue kalau setiap event yang bisa dibagi ke teman-teman adalah kita tahu ya betapa event itu sebenarnya turunan dari konstruksi. Jadi harusnya regulasi kita tuh mengikuti konstruksi. Dan APD itu apa sih? APD itu kan alat pelindung diri atau PPE, Personal Protective Equipment bahasa Inggrisnya gitu. Kayak semua ngomong, oh itu sekarang lagi rame corona lah ya gitu. Baju APD, itu sebenarnya bukan baju APD, itu adalah bagian dari APD. Bajunya baju hazmat namanya. Nah kalau kita di event, semua kontraktor tuh seharusnya ya, kenapa gue jujur kangen pakai baju begini? Pada kangen dong, pasti udah lama nggak loading, udah lama nggak kerja, udah lama nggak ketemu teman-teman. Paling udah lama sih nggak ngirim invoice kayaknya kita semua. Anggap aja kita lagi loading nih sekarang. ya. Ayo. Iya, jadi kenapa gue mau Om Jack terlihat nih. terlihat lucu kali ya kita pakai baju kayak begini, tapi jujur kita kangen pakai baju kayak gini dan APD itu kalau tentara pakai seragamnya keren, kita juga berasa keren kok pakai seragam begini. Jujur aja gitu. Setuju, gue setuju. Betul. Gue juga bangga pakai rompi-rompi kalau lagi loading kayak gini, gue juga bangga gitu. Betul, ada perasaan profesionalnya berasa banget. So iyanya aja dulu. Tapi itu ngasih semangat positif Iya. ke diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita mau kerja full gear, kita tahu nih barang-barangnya apa aja sih gitu. Pertama, saya coba kenalin gitu. Ini helm atau hard hat dibilangnya. Karena kalau di luar, percaya apa enggak, topi cowboy aja ada versi safety-nya. Bentuknya topi cowboy, tapi dia hard hat. Oke. Fungsinya apa sih? Ya, kita sering lihat kan, helm ini dipakai sama beberapa teman pekerja. Sebenarnya dipakai itu kalau di atas ada pekerjaan. Kalau di atas nggak ada pekerjaan, nggak pakai helm nggak apa-apa. Karena buat melindungi. Jadi kepala kita ini kasarnya kan di atas itu kalau panggung lagi loading, ada baut, ada benrat, ada skrup, Paku ya, ada paku gitu. Nah, ada palu. iya, fungsinya pelindung kepala ini gitu. Jadi kita bilangnya hard hat, mau pakai helm nggak apa-apa. Cuma kadang beberapa teman-teman kalau bisa helmnya dipakai hati-hati karena warna itu ada artinya. Helm itu. Jadi ada beberapa warna yang mungkin nanti Om Jack yang lebih proper. Karena di sini saya dari sisi produksi, bukan dari sisi riggernya banget gitu ya. Nanti Om Jack mungkin ceritain Om Jack ya ada warna putih, merah, kuning. Artinya apa sih? Itu ada artinya. Jangan sampai kita salah pakai. Tapi kalau helm yang kayak begini gue sama Om Jack pakai, ya ini memang helm safety. Pada dasarnya buat bekerja rata-rata anak panggung. Karena kalau zaman dulu helmnya kayak helm cetok, naik motor zaman dulu gitu ya. Sekarang sudah lebih trendy, lebih gaya, lebih enak, lebih nyaman. Helmnya Faisal tuh, itu udah trendy banget tuh. Gitu. Oh iya, bisa sambil rollerblade gua. Nah, betul gitu. Selain itu ada lagi namanya safety vest yang saya pakai ini gitu ya. Ya safety vest itu pada dasarnya vest rompi gitu ya. Yang penting warnanya dibilangnya reflektor. Ada yang bilang glow in the dark, ada yang bilang glossy gitu. Pada dasarnya reflektor. Kenapa sih kita harus pakai ini gitu? Ini sebenarnya salah satu penanda bahwa kita orang yang sedang bekerja. Jadi sering kan kita loading tengah malam gitu ya. Apalagi kita loading biasanya jam berapa? 00. Tempatnya gelap gitu ya. Sering nggak kelihatan mana yang kerja, mana yang nongkrong, mana yang cuma mandor gaya-gayaan biar keren gitu ya. Mana yang demit? Yes. Jadi ini adalah penanda. Kenapa harus reflektor? Karena kita biasa kerja di dalam situasi gelap atau lampunya redup. Makanya kita pakailah reflektornya ini. Kalau mau lebihnya lagi, kadang ada harness, ada full body harness gitu. Ada harness buat untuk teman-teman top rigger yang kasarnya dia manjat gitu ya. Harnessnya beda lagi. Yang memang benar safety harness, ada klipnya, ada yang model celana, ada yang model dada gitu. Bermacam-macam bisa dicari tahu gitu. Ya. Yang kedua, saya juga mau nyontoin sedikit gitu ya. Ada sepatu udah paling penting gitu. Wah, aing belum punya itu tuh. Aduh. Sponsor, Jadi- mana sponsor? Kayaknya ini tampil ada sponsornya berarti. Oh, Ada sponsor benar. ya. Aduh, ini Boleh, sponsor boleh, mana boleh, sponsor boleh. ya? Jadi sepatu itu biasakan juga kalau kita loading, sepatu safety. Usahakan. Karena gini teman-teman, di area kerja itu, paku dan yang lain tuh bertebaran. Sedih. Saya ngelihatnya kalau teman-teman kru supplier panggung terutama, kenapa mas kakinya? Cantengan mas. Masya Allah. Kok cantengan? Karena pernah ketusuk paku dan segala macam gitu.
Itu Oke. semua bisa dihindari dengan sesimpel pakai sepatu. Kalau safety shoes, kita bisa dengar. Nah, itu bahannya agak keras, ada suaranya. Kita bisa ngomong aluminium, kita bisa ngomong besi, ada juga zaman sekarang komposit. Dan zaman sekarang semua safety shoes itu lagi-lagi sudah bisa bergaya, nggak kaku kayak merek apa? AJ Boots. Apa Boots? Oh, iya. Gua ntar nyebut merek kena ini denda Nggak lagi. apa-apa. Oh enggak, Nggak justru apa-apa. kita nungguin tuh. Oh, nungguin. Oke. Dia sengaja mancing-mancing. Iya. Jadi salah satu goals gue kenapa yang gue share screen di sini, pasal satu gue adalah kalau kita lagi kerja yang pakai sendal boleh boleh tolong disuruh pulang. Karena dia masuk ke area kerja, dia sudah tidak menghargai masuk ke area kerja dengan datang pakai sendal jepit. Kan kalian mau kerja, Ya. bukan mau ke empang pakai sendal jepit kasarnya. Tapi kadang sedihnya gitu ya, teman-teman pekerjanya udah keren, pakai sepatu, pakai harness, pakai helm gitu. Bos-bos datangnya pakai sendal jepit, mereka juga harus diusir. Bukan berarti mereka pemilik pekerjaan, code of conduct atau rule of the game kita bekerja dilanggar hanya karena juragan yang punya hajat. Itu nggak boleh. Tuh bos. Peraturan itu berlaku buat yang paling Bos. yang paling bawah dan yang paling atas. Ketika kalian masuk ke area kerja, hormatilah area kerja ini. Kadang ada dayang-dayang pada di bawah gitu ya, pakai sendal selop, sendal jepit gitu. Giliran kena paku, marah-marahnya ke kita. Yang salah tuh mereka, yang datangnya nggak pas kostumnya. Oke. Nah, Saltum jadi- Saltum, betul. Dan kalau ngomong di Indonesia sendiri gitu ya, kita juga kadang sudah mulai bekerja dengan alat berat, crane apa, mungkin ada yang udah mulai pakai forklift, ada yang udah mulai pakai boom lift gitu ya. Nah, minimal ketika kita kerja, ya inilah rompi visibilitas kasarnya atau safety vest. Ini ada beberapa orang bilang harness ketuker, harness itu buat rigger yang manjat gitu. Ini adalah safety vest atau rompi visibilitas tinggi. Satu sisi bisa keren kok, bisa terlihat gitu fungsinya. Sisi lain branding juga bisa. Jadi kalau teman-teman pada mau branding juga bisa. Itu contoh ada merchandise saya ketika saya jadi tukang barikade gitu ya. Itu bisa jadi branding juga dan modelnya ini kayak kaos basket aja. Yang penting bahannya warnanya cukup Gonjreng ya, ngejreng, betul Gonjreng. gitu. Dan kalau mau beli yang simpel pun banyak gitu. Ini saya ada beberapa contoh juga kalau kelihatan ya. Ini yang simpel-simpel. Ada juga gitu. Tapi ini tuh multifungsi. Dagang Sangat kaos multifungsi. juga nama ya mah. Enggak, saya nggak dagang. Oh, Kebetulan ngoleksi. sih, oke. Jadi itu kalau saya di sharing kali ini sama teman-teman shop-shop yang lainnya, yang kapalnya oleng, mari kita budayakan APD kasarnya. Alat pelindung diri. Jadi kayak ngomong masker tuh bagian dari APD. Kalau kalian bekerja di area yang debunya banyak, itu harus dilindungin gitu. Pekerja-pekerja kita gitu. Bahkan kalau beberapa pekerjaan sensitif yang bekerjanya siang hari gitu ya, Indonesia nih kita tahu mau di Jakarta, mau di Bali, mau di mana, suhunya kalau lagi kata orang Betawi panas bentet, itu bisa 32 sampai 36 derajat. Aduh, panas bentar. Sebenarnya ada lagi. sunblock itu bagian dari APD juga. Dipakainya di leher biar nggak pingsan. Bukan buat berjemur di pantai. Oh. Tapi dipakainya di leher karena sering pada pingsan gitu. Salah satu hal lain lagi, mungkin pada ngeliat ya, kok teman-teman bule kerja siang-siang kuat-kuat aja, nggak pingsan, nggak kelayangan. Kenapa? Karena mereka minum air putih selalu dan disediakan free. Itu yang menahan. Itu bagian dari APD sebenarnya, melindungi diri. Ada APD kerja, ada APD kesehatan, ada APD medis. Oke. Jadi Oke, itu oke. semua tuh kalau bisa nanti ketika ngajuin quotation, kita sudah gaspol, majuin tuh budget-budget itu semua. Wih. Biar teman-teman kita dilindungin gitu. Ram, dengerin tuh Ram, dengerin. Iya. Klien ada nggak? Oh gitu. Nah, ini saya coba kasih lihat sedikit juga gimana sih setidak-tidaknya seminimal-minimalnya teman kita, pekerja kita, tim kita kalau kerja minimal gayanya begini. Oke. Terlihat ya maksudnya. Ya. Dia pakai rompi, kalau rigger biasakan pakai glove karena kalau kita ngenalnya kesusuban atau kebeler kalau game main layangan. Iya. Tapi ya intinya itu buat melindungi, lagi-lagi itu adalah APD gitu ya. Ini pakai celana panjang, idealnya pakai celana panjang yang nyaman, jangan pakai skinny jeans.
karena kita ke tempat kerja bukan ke tempat mall buat bergaya. Jadi semaksimal senyaman mungkin. Sepatu ini adalah contoh safety shoes komposit yang dipakai sama rekan saya namanya Ragil. Ini model komposit. Harganya sudah mulai bersahabat kok sekarang. Nggak mahal-mahal banget dan masih bisa gaya gitu ya. Nah, ini buff. Buff itu pentingnya kenapa? Karena lagi-lagi kita tuh panas. Ada orang suka pakai topi, ada orang suka pakai buff. Ini buat melindungi juga. Ini tuh APD. Tapi kita masih bisa, katakan tanda kutip style. Yang dipakai di depan ini namanya rigger, front pack. Jadi kalau rigger, tasnya kayak begini. Jadi di sini kalau kelihatan nih, saya kasih kursor, ini ada center. Ini udah built in, kasarnya dia sudah bikinnya di dalam gitu ya. Ini ada slot kecil, bisa buat iPad atau bisa buat gambar kerja. Oke. Ini bisa buat pisau MacGyver atau apa merek mahalnya tuh saya lupa. Borchards bisa nggak borchards? Bisa. Ada berbagai macam rigger front pack kok. Wow. Swiss Army bro, Swiss Army. Hah? Swiss Army mereknya, Swiss Army. Oh, Swiss Army. Oh, Ya, Swiss Leatherman. Worker pakai Leatherman. Leatherman dong zaman Oke. sekarang. Oh Leatherman. iya, ampun. Nah, di sini juga ada ya buat tempat HT. Jadi kenapa dia kostumnya begini dan ada front pack buat rigger? Karena tangan dia harus bebas. Ketika dia pakai harness pun tangan dia bebas. Kan nggak mungkin ribet ntar status update megang handphone gitu atau ngapain gitu. Itulah fungsinya. Jadi inilah seminimal mungkin kalau bisa nih begitu COVID ini nyah dari muka bumi, begitu loading, saya sih pengennya teman-teman nggak ada lagi tuh loading pakai sendal jepit. Minimal. Oke. Setuju. Ya, betul. Mantap. Oke, Om. Oke. Teman-teman, sebelum dilanjutin, ini kita kayaknya partisipannya banyak banget, tapi ternyata nggak bisa masuk karena ada sedikit trouble teknis. Kita cuma bisa masuk sampai 100 peserta. Nah, tapi kita live on Facebook, ya. Jadi tolong bantuannya ke semua teman-teman untuk menginformasikan kepada seluruh teman-teman yang ingin mengikuti acara ini bisa nonton di Facebook. Nanti alamat Facebooknya akan diketik sama Om Benny di chat ya, Di chat. Ya. Oke. Ya, lanjut. Lanjut. Mana sih lo, Ben? Ya, dadakan, Bray. Lanjut. Baik. Lanjut. Oke, Kang Reza, nanti saling melengkapi aja. Kan ini kan kita kan topiknya adalah basic stage dan rigging construction, ya. Yes. Nah, yang pengen gue tanya nih ya, gue masih awam banget nih produksian. Yang benar tuh bacanya rigging apa rigging sih? Jadi lagi-lagi sebelum kita bekerja harus tahu dulu sejarahnya. Yang pemahaman gue dan gue nggak tahu benar apa enggak. Tapi di dunia lagi-lagi kita kalau ngomong panggung kan dibilangnya teman-teman tahu FOH dong. Yes. Front of house. Ya. Karena panggung itu dibilangnya house. Tapi kita jarang banget ngomong BOH. Tapi kita bilangnya backstage. Sebenarnya itu back of house. Nah, jadi kalau bedanya rigging sama truss, sejarah yang saya tahu, kalau ada yang bisa mengkoreksi dan tahu lebih baik, kita saling mengkoreksi ya teman-teman ya gitu. Jadi rig itu asal katanya dari besi. Ketika dia menjadi aluminium, dibilangnya truss. Itu bedanya. Jadi kalau besi dibilangnya rigging atau rigging. Kalau aluminium truss. Itu Nah, kalau yang bilang truss rigging gimana tuh? dia labil berarti. Maunya Berarti enggak, maksudnya gini, Rom. Mungkin maksudnya adalah trust rigging itulah percaya kepada rigging gitu. Oh, gokil. Ini masuk Eko. Ya. Aduh, ini Gua tambahin ini sharing online apa tonight show? MC Yang penting mantap, ya kan? Gue tambahin kalau masalah rigging. Rigging itu ada sebenarnya sih awal-awalnya tuh rigging itu dipakai untuk oiler. Awal-awalnya. Ya. Berkembang selanjutnya untuk bisa angkut atau bentangan. Akhirnya jadi berkembang. Awalnya tuh di Amerika. Jadi akhirnya mereka membuat truss. Truss itu untuk konser-konser, untuk event.
Nah, kalau rigging itu awalnya itu sebenarnya untuk di oiler, perminyakan. Kemudian berkembang, tadinya kan rigging di per-eventan cuman pakai rigging besi. Nah, mereka mencontoh dari situ. Baru berkembang lagi jadi truss aluminium yang seperti sekarang kita pakai. Oke. Betul tuh kata Om Jack. Makanya kalau anak tambang mau kemana? Mau ke rig. Mau ke rig, ke tambang ya. Rigging itu juga asal katanya tuh. Oh, oke. Nah, balik lagi ke topik ya. Karena kita kan akan tadi rigging, truss itu kalau gue lagi main-main gitu ya, ke loadingan orang gitu ya. Itu banyak banget besi itu apaan aja ya, gue nggak ngerti gitu. Di sini gue lihat tadi ada Om Ilyas tuh dari Bali tuh. Nah, orang Bali yang doyan masangin besi juga. Halo Om Ilyas, selamat datang. Ya. Nah, ada jenis apa aja sih gitu loh yang mungkin gue mewakili orang-orang yang awam seperti gue deh gitu ya. Mungkin bisa langsung di-share juga dari Om Jack ya. Nanti di sesi gue ada semua. Oke. Jadi ini boleh bisa ngerokok kan ya? share apa aja sih gitu loh, di rigging tuh apa aja. Sudah siap untuk kita share, Om Jack? Reza masih ada nggak? Mau yang tambahin dulu? Oh enggak, gue boleh deh tambahin sedikit. Gue mau ngasih tahu buat teman-teman kalau mau nyari tahu, ini gue juga googling simple. Biar kita lagi-lagi berbagi ilmu. APD itu apa sih gitu? Kita cari nih di Indonesia regulasinya kayak apa? Siapa yang mengeluarkan? Alat pelindung diri itu harusnya yang bikin regulasinya adalah Departemen Tenaga Kerja sebagai yang melindungi kita para pekerja yang lagi miris situasinya. Sekarang namanya kementerian Pak, bukan departemen Pak. Oh iya maaf Pak. Udah, pasti bisa dikoreksi nih. Bapak anak lama pasti ya. Oh Bapak staf ahli ya? Ini staf ahli. Oh. Ketua tuh pasti. Nah ini yang tadi saya cerita, APD itu ada APD untuk kerja, ada APD untuk gangguan kesehatan. Yang sekarang kita lagi ini APD gangguan kesehatan, alat pelindung kesehatan industri gitu ya. Oke. Nah di sini ada kalau teman-teman nanya regulasinya ada di mana gitu, akan saya coba kasih lihat. Nah ini jenis-jenis dan fungsi alat pelindung diri dalam Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ada nih. Apa sih alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, pernafasan. Ini simple. Ini bahkan saya mau ngasih kredit. Saya tadi browsing doang dari Poltekkes Jogja. Ini dari teman-teman di Jogja nih. Gitu. Jadi coba dicari tahu juga alat pelindung itu apa sih? Pernafasan, tangan gitu. Kenapa dibutuhkan? Coba lihat nih. Bisa di browsing. Mana tadi? Dari peraturannya ada apa aja? Silahkan di browsing. Oke. Kalau alat pelindung dompet ada nggak? Susah tuh. Ini dompet lagi pelindung tidak hati aja. terlindungi ini nih. Sorry, gue potong. Gue tambahin nih, mumpung masih di APD, sharing aja nih. Untuk helm tuh ada beberapa tipe, ada 7 tipe warna. Oke. Oh warna nih ya Om ya? Warna ya. Bukan brand, bukan jenis ya? Bukan ya? Bukan. Warna. Ya? Oke. Warna merah tuh biasanya dipakai untuk safety officer. Oke. Safety officer, dia menangani keselamatan kerja, dia yang tanggung jawab semua. Jadi bisa dilihat, merah tuh kinclong ya udah dia safety officer. Oke. Kemudian orange itu biasanya dipakai oleh tamu perusahaan. Oh. Nah, kemudian ada agak pink, biasanya tuh orang freelance, magang, sama pekerja baru. Itu helm yang pink. Kemudian ada helm hijau, biasanya untuk pengawas lingkungan. Ya itu kayak tukang taman tuh. Kepling. Kayak tukang taman tuh, basicnya gue tuh, tukang taman. Jangan gitu, jangan gitu. Ayo lu Sal. Kok jadi nggak enak ini? Aduh. Tang taman. Oke, terus Terus yang kita lanjut lagi nih, ada helm yang warna kuning tuh untuk subkon atau dan pekerja umum. Subkontraktor. Ya, subkontraktor. Terus kalau untuk yang biru itu biasanya dipakai
site supervisor, ada elektrika kontraktor, atau pengawas sementara. Jadi tergantung perusahaannya juga. Nah, kalau yang putih yang kayak gue pakai nih, ini bukan iklan ya, bukan iklan. Iklan juga boleh, Om. Ntar dibilang iklan lagi dulu. Nggak apa-apa, kita nggak punya Om. Kali dapat Oke, bebas. Nah, Bebas. kalau putih itu jatuhnya manajer, pengawas, Gue insinyur sama mandor. manajer nih. Oh iya tuh. Tuh. Bos Manajer masuk-masuk. gue. Nah, kayak Doni tuh, Doni putih Udah juga pakai tuh. helm juga. Pakai helm juga tuh Doni. Pilot bentar lagi terbang gua. Kalau iya. itu apaan hitam Om? Ah, Itu aja, gua share gitu aja dulu yang untuk yang APD ya. Oke. Ya, nambahin dikit Om Jack, tadi Om Jack bilang kata-kata site supervisor. Jadi kalau di luar, ketika kita mau kerja, kita nyebut tempat lokasi acara kita apa sih? Biasanya gitu ya. Ya betul. Venue, ya kan? venue. Mau kemana? Mau ke venue. Ketika loading, kita membiasakan diri nyebutnya site. Disebut venue itu cuma hari H. Ya. Karena ketika ngomong Anda lagi di site, belum menjadi venue, berarti akses umum terbatas. Oh, Kita ngomongnya site gitu. Jadi ya secara apa ya? Secara lagi-lagi turunan kita dari konstruksi, dari oil and gas gitu ya. Mereka semua nyebutnya site. Di event juga sama. Secara internasional nyebutnya itu site, bukan venue. Venue itu hanya hari H. Oke. Kayak anak produksi ya, banyak tuh dia di site job gitu. Ah, itu juga bisa. Curhat seorang bos. Oke, lanjut. Kang Romi dan Om Reza, sebelum kita lanjut ke next steps-nya, mungkin dari teman-teman ini ada yang mau bertanya dulu nggak nih sekitaran APD ini? Kali ada yang mau dipertanyakan, monggo lo, silakan ditanyakan. Ya, mangga. Mangga, ayo, ada nggak kira-kira yang ingin bertanya? Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Malam. Dari mana? Erwan dari Jakarta. Erwan dari Waduh, Jakarta. Pak Erwan. Itu saya kenal tuh kayaknya tuh. Reza, Selamat malam. Awat, Om Reza. Om Reza juga suka bantuin beberapa proyek-proyek yang ada di kantor. Wah, Nah, ini sponsor nih. Ini klien gue di salah satu perusahaan bakal nih. Sekarang gue cuma mau nanya Om, untuk standarisasi minimum APD yang dipakai di Indonesia gitu ya. Kita bicara Indonesia bukan skala internasional dulu. Itu apa aja ya Om sebenarnya? Minimum banget ya. Minimum banget. Karena kalau kita ngelihat sebenarnya yang tadi di-share sama Om Reza juga kalau gue lihat dari, gue pernah baca buku tentang safety factor ya. Itu sebenarnya udah minimum nih. Tapi kalau kita tahu cara kerja orang-orang di Indonesia, itu kan banyak banget. Kayak contohnya vendor, dari tukang atau segala macam yang mungkin kalau di lapangan dia pakai sendal jepit dan itu sudah biasa gitu kan. Nah sekarang kalau untuk kita melakukan sebuah taraf standarisasi, mungkin bisa bertahap dulu nih. Nah minimumnya apa ya kurang lebih? Oke, kalau minimum gue akan jawab minimum sepatu. Seperti tadi di dokumen standar kita manual kalau mau loading, makanya gue udah paling doyan bikin tanda larangan sendal jepit. Minimum itu aja dulu. Jangan pernah lagi kita ngeliat sendal jepit di area kerja. Dari semua ya, atas sampai bawah lagi-lagi. Gitu. Minimum sendal jepit. Yang kedua, minimum kedua tuh ini, safety vest. Oke. Minimum cuma sepatu sama safety vest. Kalau yang manjat, nah minimumnya naik nih. Jadi semua regulasi itu tergantung tingkat pekerjaannya, terms and condition-nya naik. Kalau dia cuma pekerja biasa gitu ya, misalnya bangun booth, bangun apa, itu cukup sepatu dan vest. Tapi sebenarnya kalau minimum ideal, sepatu, vest, glove. Sarung tangan. Udah, sepatu, vest, sama glove. Oke, berarti kalau, karena yang beberapa hal gua tahu ya, kalau misal dia di atas ketinggian 2 meter, dia harus pakai helm tuh. Ada beberapa regulasi internasional yang melakukan standarisasi seperti itu. Nah, kalau misalnya itu kan, gue pernah ngerjain sebuah kerjaan yang biasanya di indoor gitu ya. Kita event di indoor, ketinggian 2 meter, karena salah satu klien internasional, jadi dia minta standarisasi harus pakai helm segala macam. Nah, sedangkan kalau kita ya bicara di Indonesia, banyak banget kalau kita event-event tuh yang ya mungkin yang penting sepatu aja sama nggak boleh ngerokok aja gitu kan. Betul. Jadi kalau gitu obrolannya gini, Om Erwan.
Kok gue Mereka jadi datang. takut. Jadi teman-teman internasional itu datang dengan kalau apa namanya, mereka punya SNI-nya sendiri masing-masing, standar kerjanya kasarnya lah ya, gitu, dengan standarisasi barang, manufaktur dan segala macam. Kalau ngomong ketinggian, mereka akan datang dengan regulasi mereka, tapi regulasi paling tinggi itu adalah berlaku di mana negaranya bekerja. Makanya tadi gue infoin standar APD website dari Departemen Tenaga Kerja apa. Di situ juga akan ada ketinggian berapa harus pakai helm. Karena helm itu sebenarnya tadi kalau yang kerja di bawah aja atau ground rigger harus pakai helm. Supporting rigger, ada namanya supporting rigger, kerjaannya cuma ngebantu, ngambilin baut, ngambilin palu, ngambilin gegep, apa bahasanya kita bilang? Tang gitu ya. Ya jadi itu juga ada supporting rigger. Nah, kalau Om Erwan nanya, standar ketinggiannya, gue daripada salah, kalau kita mengacu ke peraturan ada kok. Kalau gue nggak salah, di Indonesia itu 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter. Dan lagi-lagi kalau di atas tidak ada pekerjaan, nggak apa-apa sebenarnya, nggak pakai helm. Idealnya pakai helm. Tapi semua ini kita bisa ngomong, kalau tidak ada yang mengecek, tadi Om Jack ngeluarin kata-kata safety officer, ya sudah, lupakan. Karena harus ada mandor yang ngawasin. Gue sering kok kalau lagi briefing technical meeting, kita cerita nih bikin manual production event guidelines gitu ya, panduan untuk bekerja. Tapi kalau nggak dibaca cuma jadi bungkus gorengan dan meja kopi gitu, percuma aja. Nah, setuju. Gitu. Siap. Udah setuju nih ya, Wan ya. Berarti besok quotation-nya ada APD, Wan. Langsung. Kita bicara standarisasi kan. Oh, iya. Sempat tukang juga gue beliin sepatu kali. Alhasil untuk gue biasa aja sepatu gue tinggi kosnya. Yo, ngabisin budget aja lo ya kak. Orang brand nanti. Oke. Mungkin kita tutup sesi pertanyaan di APD-nya. Yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu. Sebelumnya kita lihat lagi presentasi dari Om Jack, karena ini juga pasti akan sangat menarik ya, gitu. Supaya lebih banyak nih ilmunya nih malam ini ya. Gue langsung masuk. Gue cut dulu, Sal. Sorry, gue cut dulu semuanya. Ini udah dibukain link yang bisa sampai 500 orang. Terima kasih pada Bapak Doni. Gue kasih sumber linknya di situ. Tolong masuk dulu. Copy paste dulu semuanya. Yang ini nanti gue matiin, copy paste dulu aja. Kita pindah ke link baru. Karena masih banyak yang mau masuk nih. Ini cuma bisa 100 orang, 100 room. Jadi tolong di copy paste, ada di mana? Ada di chat. Tolong lihat di situ udah gue copy paste. Nah, bisa masuk ke room baru, udah dibikinin sama Mas Doni VR. Masuk ke room baru. Ini gue akan kirim juga. Kalau nggak bisa masuk, bilang aja di sini lagi, balik lagi ke sini. Gue masih tungguin di sini dulu sampai semuanya keluar. Ya. Berarti kita mohon keluar satu-satu. Bayangin ya. Gue jadi berasa event beneran nih. Kita pindah venue cuy, lagi loading cuy. Iya, ini S Factor, Bray. Ini S Factor, Bray. Iya, jadi tolong pindah aja, nggak apa-apa. Langsung semuanya kita. Yo, sorry, gue potong dulu. Oke, biar nggak mislead. Jadi gini, kondisinya sekarang adalah kita mau pindah room supaya pesertanya bisa lebih daripada 100 gitu ya. Betul. Oke. Tolong sekarang di Emang copy ada yang dulu. lebih dari 100 nih? Lebih bener, banyak banget yang ngejapri gue sekarang. banyak banget. Ini japri gue capek. Ada 300 orang lebih kali ini. Gue capek seriously. Oke. Ini tolong di copy dulu sekarang. Yang lain boleh leave. Oke. Gue juga sebagai host akan leave. Om Reza, Om Jack, semua copy dulu ya. Hostnya leave semua dulu deh. Hostnya kabur lu ada. Oke. Factor nih ya. Sorry ya. Oke. Ya, ID-nya itu. ID-nya apa ya? Ntar ya. Kamar sebelah ya. Iya, diklik aja. Udah ditungguin.